Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kita dapat kembali mendengar akan perenungan firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini di dalam perenungan yang saya sampaikan saya memberikan judul Jangan Iri Hati. Ada sebuah cerita. Dalam sekelompok burung elang di hutan, ada seekor burung elang yang sangat iri hati pada burung elang yang lain karena mereka terbang lebih tinggi darinya. Suatu hari ia melihat seorang pemburu yang sedang berburu di dekat sarang mereka. Burung elang ini mendekati dan meminta si pemburu untuk memanah burung elang yang lain supaya mereka tidak dapat terbang, dan pemburu ini heran tetapi juga tertarik untuk mendapatkan seekor burung elang. Akhirnya si pemburu menyetujui permintaan burung elang tersebut dengan syarat ia harus merelakan beberapa helai bulunya untuk dipasang pada anak panah supaya dapat terbang dengan tinggi dan tepat sasaran. Terdorong oleh rasa iri dan dengkinya, burung elang ini memenuhi syarat yang diajukan oleh si pemburu. Tanpa berpikir panjang, ia segera mencabut dan menyerahkan sehelai bulunya untuk dipasang pada sebuah anak panah milik si pemburu. Anak panah dilepaskan dari busurnya dan meluncur ke udara dengan cepat, tetapi tidak mencapai burung elang yang terbang sangat tinggi di awan. Burung elang yang iri hati itu mencabut kembali sehelai bulunya dan menyerahkan pada si pemburu supaya anak panahnya melesat jauh, tapi ternyata meleset lagi. Begitulah seterusnya. Burung elang yang iri hati semakin terpancing dan terus mencabuti bulu-bulunya sampai habis, sehingga ia kehilangan seluruh bulu di tubuhnya dan tidak dapat terbang lagi. Di saat seperti ini, si pemburu yang cerdik memanfaatkan kesempatan untuk menangkap burung elang yang sudah tidak dapat terbang lagi, serta membawanya pulang. Bapak Ibu, iri hati adalah penyakit hati yang berbahaya. Iri hati juga merupakan perasaan atau sikap yang tidak asing lagi bagi banyak orang. Sikap iri hati ini sangat cepat merasuki kehidupan manusia. Misalnya saja merasa tersaingi dan menganggap orang lain musuh karena melihat kelebihan orang lain sebagai ancaman terhadap dirinya sendiri. Berpikiran negatif dan curiga terus terhadap orang lain. Ketika orang lain diberkati, mereka bukannya ikut bahagia, malah mereka kehilangan kedamaian hingga melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Senang melihat orang lain gagal atau susah. Ini gejala orang yang memiliki iri hati. Dan iri hati itu tidak dapat melihat kebaikan orang lain. Bahkan iri hati dapat mengakibatkan dosa-dosa lain dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus 3 ayat 16, dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bapak Ibu, ada seorang raja di dalam Alkitab yang tidak senang melihat keberhasilan orang lain, hingga akhirnya terjerat oleh iri hati. Siapakah dia? Dialah Raja Saul. Dalam 1 Samuel 18 ayat 6-9 dikatakan ketika Raja Saul mendengar nyanyian perempuan-perempuan Israel menyanyi berbalas-balasan, iri hatilah Raja Saul terhadap Daud. Amarah juga langsung menguasai Raja Saul dan akhirnya timbullah benci di hati Saul. Rasa iri hati ini memicu Raja Saul melakukan hal-hal yang jahat, seperti mencoba membunuh Daud dengan tombaknya. Meskipun Daud hanya sedang bermain kecapi. Akibatnya pada akhirnya Daud terpaksa melarikan diri dan bersembunyi dari Saul. Bapak Ibu, sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh memelihara sikap dan perasaan iri hati.
Tuhan Yesus sendiri menggolongkan iri hati sama dengan dosa-dosa lainnya. Dikatakan di dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita dan menjauhkan kita dari rasa iri hati terhadap orang lain. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Pandanglah kesuksesan orang lain sebagai motivasi buat kita dan bukan iri hati. Iri hati adalah penyakit hati yang berbahaya karena dapat menghancurkan hidup kita, merampas damai sejahtera, dan menyeret kita pada dosa-dosa lainnya. Seperti yang dikatakan tadi di dalam Yakobus 3 ayat 16 menegaskan bahwa di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Maka Bapak Ibu, seperti kisah burung elang yang akhirnya hancur karena iri, dan seperti Raja Saul yang dikuasai iri hati terhadap Daud, kita pun akan binasa jika membiarkan iri hati menguasai hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan timbul kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.